amatir radio dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung pada saluran ini. Nama saya Robi Sandes, callsign amatir radio, Yankee Bravo for Hotel Quebec. Stasiun berada pada lokator, Oscar India, 165 United. Beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa QTC seputar kegiatan amatir radio, yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber dari seluruh dunia. Pada akhir podcast ini, saya juga akan menyampaikan perkiraan propagasi band HF untuk wilayah Indonesia, berlaku mulai pukul 00 UTC, esok hari. Buletin Amatir Radio, edisi tanggal 30 Mei tahun 2021. Berita duka. Pada hari Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021, telah meninggal dunia, Subiono STMT, Yankee Charlie 2, Charlie Golf India. Beliau adalah Ketua Orari Lokal Kabupaten Grobogan. Berita diambil dari situs web www.oraridaerahjateng.or.id. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. YL Jili dalam tur ekspedisi Ayota dan Bota. Amatir Radio YL Indonesia, Liesda Riani, Yankee Bravo 1 Juliet Yankee 5, akan melakukan serangkaian aktivasi pantai yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan Bigs on the Air atau Bota dan Island on the Air atau Ayota. Berikut jadwal kegiatan tersebut. Pantai Angsana tanggal 29 Mei tahun 2021. Pantai Pagatan tanggal 30 Mei tahun 2021. Pantai Teluk Tamiang tanggal 6 Juni tahun 2021. Pantai Gedambaan tanggal 8 Juni tahun 2021. Pulau Sebuku 9-11 Juni tahun 2021. Liesda Riani, WB1JYL, adalah Presiden Klub Young Lady Contester Indonesia, YLCI. Untuk lebih jelas tentang kegiatan ini, silakan kunjungi laman web www.wb6dxc.net. Sejarah dan penggunaan kata CQ. CQ, huruf C dan Q, adalah kode yang digunakan oleh operator nirkabel, terutama yang berkomunikasi dalam kode Morse, tetapi juga oleh operator suara, untuk melakukan panggilan umum, disebut panggilan CQ. Mengirimkan huruf CQ pada frekuensi radio tertentu merupakan undangan bagi setiap operator yang mendengarkan pada frekuensi tersebut untuk menanggapi. Cara memanggil seperti ini masih banyak digunakan di radio amatir. Panggilan CQ awalnya digunakan oleh operator telegrafi darat di Britania Raya dan Prancis. Juga bahasa resmi untuk layanan pos internasional, dan kata security digunakan untuk mengartikan keamanan, atau memperhatikan. Ini masih digunakan dalam pengertian dunia telekomunikasi internasional. Huruf CQ, jika dilafalkan dalam bahasa Prancis, menyerupai dua suku kata pertama security, dan oleh karena itu digunakan sebagai singkatan dari kata tersebut. Kedengarannya juga seperti bahasa Prancis sekui, yang dalam bahasa Indonesia berarti, siapa di sana? Di negara-negara berbahasa Inggris, asal dari singkatan tersebut secara populer diubah menjadi frase CQ, kemudian ketika digunakan dalam panggilan darurat CQD, atau panggilan mara bahaya. Dalam penggunaannya hari ini, kata CQ digunakan oleh amatir radio untuk memanggil secara umum. Artinya, dengan panggilan CQ maka dimungkinkan ada banyak stasiun yang akan menjawab panggilan tersebut. Jika sebuah stasiun memanggil hanya dengan CQ, itu berarti stasiun tersebut memanggil semua stasiun yang mendengarkan pada frekuensi tersebut untuk menjawab. Suatu saat Anda mungkin akan mendengar sebuah stasiun memanggil dengan panggilan CQ Asia, CQ Asia. Panggilan ini sepertinya terarah, tetapi tetap umum. Yang dimaksud umum adalah panggilan itu ditujukan untuk semua stasiun yang berada di benua Asia. Dengan demikian semua stasiun yang berada di Asia diharapkan untuk menjawab. Bahrain dan Kirgistan bergabung dengan IARU. IARU telah memilih untuk menerima Bahrain Amatir Radio Society BARS, dan Persatuan Radio Amatir Republik Kirgistan, ARUKR, untuk menjadi anggota. IARU mengucapkan selamat kepada ARUKR dan BARS serta menyambut mereka dan seluruh keanggotaan mereka. BARS didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 2020 dan terdaftar atau diakui secara hukum untuk mewakili para amatir Bahrain. Hingga September, terdapat 15 anggota dari total 88 amatir radio berlisensi di negara tersebut. ARUKR didirikan pada tanggal 25 Oktober tahun 2013 dan secara hukum terdaftar atau diakui untuk mewakili para amatir di Kirgistan.
Pada Oktober tahun 2019, semua 110 amatir berlisensi di negara ini adalah anggota ARUKR. Satelit pertama Mauritius, Mearsat-1, dijadwalkan akan diluncurkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juni di atas roket SpaceX Falcon 9, yang meluncurkan misi CRS-2 SPX-22 ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada pukul 17.29 UTC. Dilansir dari laman web, Space in Africa, www.africanews.space. Mearsat-1 adalah satelit pencitraan dan radio. Dirancang oleh tim Mauritian Engineer dan radio amatir berpengalaman dari masyarakat radio amatir Mauritius, bekerja sama dengan para ahli dari Arclight Space UK. Mauritius adalah pemenang putaran ketiga UNOOSA JAXA program CubeCube pada tahun 2018. JAXA memberikan negara tersebut kesempatan untuk membangun dan mengorbitkan satelit Kubus 1U melalui Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Pada bulan Februari, Mearsat-1 diserahkan ke JAXA untuk digunakan dari modul eksperimen Jepang, CubeCube, di ISS. Tujuan utama Mearsat-1 adalah memperoleh teknologi satelit melalui proses desain, tinjauan desain, perakitan, integrasi, dan pengujian. Secara paralel, MRIC telah mendirikan stasiun bumi yang lokasinya terletak di Ebene, yang akan berfungsi untuk mengontrol dan mengoperasikan Mearsat-1. Stasiun bumi ini juga akan memungkinkan penerimaan data dan telemetri dari satelit lain. Ground Station dilengkapi dengan modul FlatSat replika dari 1U, yang memungkinkan para insinyur untuk mensimulasikan semua manuver yang diperlukan sebelum mengirim perintah ke CubeSat. Modul FlatSat adalah alat kunci bagi insinyur Mauritian untuk merancang CubeSat masa depan setelah Mearsat-1. Klub radio amatir Andrew Johnson, AJARC, akan melakukan pertemuan pada Selasa, tanggal 1 Juni, di Taman Hardin di Rotary Pavilion di tepi kolam renang pada pukul 7 malam. Agenda pertemuan akan difokuskan membahas acara Field Day Club 26-27 Juni, yang direncanakan diadakan di Kinser Park. Akan ada pembahasan konfigurasi antena, penyiapan pada Sabtu pagi, dan jumlah operator yang dibutuhkan selama acara 24 jam tersebut. Akan ada lembar pendaftaran untuk berbagai operasi frekuensi. AJARC adalah sebuah klub amatir radio yang berada di Greenfield, Tennessee, Amerika Serikat. Informasi tentang klub ini dapat dilihat pada laman situs www.ajarc.org. Perkiraan propagasi band HF di wilayah Indonesia berlaku untuk tanggal 31 Mei tahun 2021. Pukul 0-5 UTC. Pagi hari, wilayah Indonesia diperkirakan terbuka hanya untuk 3 band saja. 20 meter band akan terbuka di wilayah Papua, Maluku, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan bagian utara dan timur, Pulau Timor dan Nusa Tenggara bagian timur. 30 meter band diperkirakan terbuka untuk wilayah Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian barat, Jawa bagian tengah dan timur, dan Bali. 40 meter band, kemungkinan hanya terbuka di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, dan Jawa bagian barat. Pukul 6-11 UTC. Pada siang dan sore hari, propagasi diperkirakan belum banyak perubahan. 40 meter band, masih mungkin terbuka hanya untuk wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan serta Jawa bagian barat. 30 meter band, akan terbuka di Sumatera bagian utara, Kalimantan bagian barat, tengah dan selatan, Jawa bagian tengah dan timur serta Pulau Bali. 20 meter band, diperkirakan masih sangat terbuka di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Pukul 12-17 UTC. 40 meter band, terbuka di wilayah Indonesia bagian barat. Dan mulai pukul 14 UTC diperkirakan akan terbuka ke seluruh wilayah Indonesia. 30 meter band, terbuka di seluruh wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, namun diperkirakan akan menutup mulai pukul 14 UTC. 80 meter band, mulai terbuka pada pukul 15 UTC di wilayah Indonesia bagian barat. 160 meter band, mungkin akan dirasakan terbuka di wilayah Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat. Pukul 18-23 UTC. 160 meter band, sangat mungkin terbuka untuk wilayah Indonesia bagian barat dan tengah, namun segera menutup sebelum pukul 23 UTC. 80 meter band, kemungkinan akan dinikmati di seluruh wilayah Indonesia mulai pukul 19-21 UTC.
40 meter band, kemungkinan akan mulai terbuka pada pukul 23 UTC untuk wilayah Indonesia bagian timur. 30 meter band, kemungkinan akan mulai terbuka pada pukul 23 UTC di wilayah Maluku dan Papua. Demikian laporan perkiraan propagasi untuk band HF di wilayah Indonesia, yang berlaku untuk tanggal 31 Mei tahun 2021. Semoga ulasan ini dapat menjadi panduan bagi amatir radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Namun satu hal yang perlu diingat, dalam hal menentukan apakah propagasi pada sebuah band sedang terbuka atau tidak, yaitu dengan memanggil CQ pada band tersebut. Demikian buletin amatir radio edisi kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dalam buletin ini, dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya Robi Sandes, Yankee Bravo for Hotel Quebec, mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan amatir radio. Tetap jaga kesehatan, dan patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Sekali di udara, tetap mengudara. 73, dan merdeka.